Bab 28. Kehormatan Naga Hitam. Graham Tang adalah cucu tertua dari keluarga Tang. Dia dipukuli, jadi seluruh keluarga pun membantunya berbicara. Tiba-tiba, Kingston Jiang menjadi sasaran kritik publik, dan bahkan melibatkan keluarga Tanner Tang. Klu Tang dimarahi lagi habis-habisan, pembawa sial dan sejenisnya, segala macam kata tidak menyenangkan muncul tanpa henti. Ada juga permintaan agar Rilan Tang mengambil kembali saham Tanner Tang. Melihat semua orang membantunya, ekspresi sombong melintas di wajah Graham Tang. Melihat Kingston Jiang, dia mengangkat kepalanya, ekspresinya seakan berkata, "Kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga Tang, berani memukuliku, kamu benar-benar sudah bosan hidup." Rilan Tang juga menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ini adalah pertemuan keluarga. Kingston Jiang yang hanya seorang menantu pungut, berani memukul keturunan langsung keluarga Tang. Sebelum Kingston Jiang berbicara, Jasmine He menamparkan keningnya dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan, cepatlah berlutut." Wajah Kingston Jiang jadi dingin, dia tidak hanya tidak berlutut, dia malah langsung menendang Graham Tang, menendangnya hingga 1 atau 2 meter jauhnya, dan terpental ke sudut sofa, membuatnya pusing karena benturan. Dia terjatuh ke lantai tanah dan menjerit kesakitan. "Kingston!" Klu Tang ketakutan, dia buru-buru menarik Kingston Jiang. Segera setelah itu, dia membungkuk untuk berlutut dan bersiap meminta maaf. Kingston Jiang dengan paksa menariknya bangun. Brengsek! Rilan Tang sangat marah, menggebrak meja, tiba-tiba berdiri, dan berteriak dengan dingin, "Benar-benar sudah tidak tahu aturan, mulai sekarang, kamu bukan lagi menantu keluarga Tang, keluar dari sini. Cepat minta maaf, cepat." Klu Tang terus menarik ujung pakaian Kingston Jiang. "Kingston Jiang, dasar kamu bajingan, cepat berlutut dan akui kesalahanmu." Jasmine He juga berteriak, susah payah akhirnya mereka bisa mendapatkan bagian saham dari bisnis keluarga. Dia tidak ingin gara-gara karena Kingston Jiang memukul Graham Tang, membuat kesal ayahnya sehingga beliau mengambil kembali sahamnya. Kingston Jiang tidak bergeming, dia berkata dengan enteng, "Dia tidak layak." "Kamu!" Rilan Tang marah sampai badannya gemetaran, terengah-engah terus-menerus. "Kakek, jangan marah." Claudie Tang memapah Rilan Tang dari belakang tepat waktu, dan terus menepuk punggungnya. "Kakek, tidak perlu perhitungan dengan anjing ini, hanya perlu mengusirnya dari rumah keluarga Tang. Selain itu, dia begitu mengabaikan aturan pasti mendapatkan persetujuan dari Tanner Tang." "Ya." Seseorang menggema, Tanner Tang mengira setelah mendapatkan 10% saham, dia pun tidak tahu aturan, dan tidak memandang kepala keluarga di matanya. "Aku khawatir saat ini dia bahkan sudah mengklaim bahwa dia adalah kepala keluarga Tang." Jasmine He marah sampai wajahnya memucat, dia membenci Kingston Jiang sampai mati. Dan Tanner Tang terus menciut di samping, tidak peduli apa yang keluarga Tang katakan, dia tidak berbicara, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. "Klu, jangan berdiam di keluarga Tang ini lagi, aku akan membawamu pergi." Kingston Jiang menarik Klu Tang dan pergi. Namun, Klu Tang sangat sedih hingga dia hampir menangis. Tetesan air mata mengalir di matanya. Dia menjadi wanita paling jelek di Jiangzhou, membuat keluarganya kehilangan muka. Bahkan dalam mimpi pun dia ingin diakui oleh keluarganya. Akhirnya keadaan sudah mulai membaik, tapi sekarang semuanya dirusak oleh Kingston Jiang. Dia berterima kasih kepada Kingston Jiang. Kingston Jianglah yang memulihkan penampilannya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat tidak puas dengan Kingston Jiang. Karena Kingston Jiang, dia dihina oleh keluarganya lagi. Dia berteriak, "Kingston Jiang, apakah sangat sulit bagi kamu untuk berlutut dan mengakui kesalahan kamu? Kamu hanyalah seorang tentara, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tokoh besar?" Melihat air mata Klu Tang mengalir di matanya, Kingston Jiang langsung merasa tertekan. Tapi dia naga hitam, salah satu dari 5 komandan, dalam filosofinya, dia lebih suka mati berdiri daripada berlutut untuk hidup. Di masa lalu,
Saat dia jatuh ke dalam pasukan musuh dan dipukuli 800 kali dengan tongkat, seluruh tubuhnya terluka, dia tetaplah tidak berlutut. Sekarang dia adalah menantu pungut dari keluarga Tang dan suami dari Klu Tang, dia telah bersumpah untuk tidak membuat Klu Tang sedih. Dialah yang menghina Klu. Dia harus meminta maaf. Kingston Jiang menunjuk ke Graham Tang dan berkata, Klu tidak ada hubungan apapun dengan Max Ye. Max Ye dan Qian Jun mau bekerja sama karena aku menyelamatkannya saat aku menjadi tentara, dan dia berutang budi kepadaku. Kingston Jiang tidak ingin Klu Tang dianiaya lagi, tetapi dia juga tidak ingin keluarga Tang mengetahui identitas aslinya. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ternyata begitu duduk permasalahannya. Kingston Jiang melanjutkan, kalian menginginkan surat undangan untuk upacara penerimaan mandat Raja Xiao Yao. Aku dapat menemukan cara untuk mendapatkan satu untuk kalian, tapi aku harap kalian akan berhenti memarahi Klu di masa depan. Klu, ayo kita pergi. Setelah berbicara, dia mengabaikan keberatan Klu Tang dan langsung membawanya pergi. Dia tahu bahwa Klu Tang hanya akan dihina di sini. Jika itu orang lain, tinggal dibunuh saja, tetapi mereka semua adalah anggota keluarga Tang. Jika dia membunuh mereka, Klu Tang tidak akan pernah memaafkannya. Sialan. Melihat Kingston Jiang mengambil Klu Tang, Rilan Tang gemetar saking marahnya. Rapat keluarga masih belum selesai sudah pergi begitu saja, benar-benar tidak menganggapku sebagai kepala keluarga, ambil kembali 5% saham Tanner Tang. Dia sudah ingin mengambil kembali sahamnya sejak lama, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengambil kembali sebagian saham, tetapi dia tidak mengambil kembali semuanya. Karena dia masih mengandalkan Klu Tang, begitu Klu Tang terdesak dan meninggalkan keluarga lagi, maka kerjasama antara Yongel Tang's Group dan Qian Jun Group akan berakhir. Wajah Jasmine He memucat. 5% dari saham itu adalah puluhan juta. Ingin rasanya dia memotong-motong Kingston Jiang. Dan Tanner Tang dari awal sampai akhir tidak berbicara sama sekali. Cody Tang, Graham Tang, Claudie Tang dan lainnya sangat senang. Sekarang mereka telah mengambil kembali 5% saham Tanner Tang. Cepat atau lambat mereka akan mengambil kembali sisanya. Sudahlah, masalah ini selesai sampai di sini. Rapat dimulai. Setelah Rilan Tang mengambil kembali setengah dari saham Tanner Tang, dia berkata, sekarang diskusikan bagaimana cara mendapatkan undangan untuk menonton upacara penyerahan mandat Raja Xiao Yao. Keluarga Tang mulai berdiskusi lagi. Adapun kata-kata Kingston Jiang yang akan mencoba untuk mendapatkan surat undangan untuk keluarga Tang, tidak ada yang peduli. Seorang prajurit baru kembali, bahkan jika dia pernah menyelamatkan Max Ye, tetapi Max Ye sudah membalas budi, bagaimana dia bisa mendapatkan surat undangan lagi untuknya? Seseorang berkata, ngomong-ngomong, bukankah pacar Claudie adalah tuan muda besar dari keluarga Liu? Keluarga Liu juga nomor 2 dari 4 keluarga besar, minta Jordan Liu memohon kepada kepala keluarga Liu, pasti akan mendapatkan surat undangan. Mendengar itu, Claudie Tang dengan bangga menggandeng seorang pria tampan yang duduk di sampingnya. Rilan Tang juga memandang pria yang duduk di sebelah Claudie Tang. Kesuraman di wajahnya menghilang, digantikan oleh senyuman. Jordan Liu, atau cobalah kamu kembali dan memohon pada ayahmu, agar dia maju dan memikirkan cara untuk meminta surat undangan untuk keluarga Tang. Jordan Liu duduk tegak, menegakkan pinggangnya, ini bukan masalah, tapi aku tidak menjamin ayahku akan setuju. Lagi pula, begitu banyak orang menginginkan surat undangan, begitu banyak orang memohon pada ayahku, jika semuanya disetujui, bukankah ayahku akan sangat sibuk? Tuan Muda Liu, kamu harus membantu keluarga Tang. Ayahmu yang muncul menangani maka semuanya bukan masalah lagi. Keluarga Tang mulai berbicara satu demi satu. Claudie Tang mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh kemenangan, kakek, jangan khawatir, masalah ini serahkan saja kepada Jordan Liu. Setelah itu, dia juga melirik ke arah Jordan Liu, benarkan. Jordan Liu tidak bisa berkata-kata. Keluarga Liu-nya juga berkeliaran kemana-mana demi untuk mendapatkan surat undangan,
dan sampai sekarang masih belum mendapatkannya. Tetapi dia tidak ingin kehilangan muka di keluarga Tang. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja, ayahku yang maju pasti tidak akan ada masalah. Dalam pertemuan keluarga itu, seluruh keluarga Tang mulai menjilat Jordan Liu. Bersambung.